salatul jami'ah, pasal baru tentang salatul jumu'ah wal jamaah, salat Jumat dan salat berjamaah. Ya, walaupun mungkin dalam kitab ini membahas ringkasnya, tidak secara menyeluruhnya, tapi kita sedikit mensyaratkan apa yang dibahas dalam kitab Risalatul Jami'ah, khususnya memulai dari yang namanya salat berjamaah, yaitu salat Jumat. Bab tentang salat Jumat ini menjadi bab khusus juga tidak kalah penting, khususnya kita laki-laki. Ya, tapi tidak salah kalau ada orang perempuan yang ikut belajar tentang bab Jumat, ya, bisa memberikan pelajaran untuk putranya nanti, ya, untuk anak-anaknya insyaallah. Pembahasan tentang bab salat Jumat. Salat Jumat rakaat tu'adiyani fi yaumil ma'ruf. Ya, salat Jumat ini adalah salat 2 rakaat yang biasa dilakukan di hari yang kita ketahui. Sama-sama kita ketahui itu hari Jumat. Ya, dinamakan hari Jumat lijtima'an nas fihi bis-shalah. Hari Jumat dinamakan hari Jumat karena berkumpulnya ijtima' al-Jum'ah. Ya, berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan sholat. Dalam riwayat lain mengatakan waqil lijtima' Adam bihawa fihi. Namakan hari Jumat karena Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, mempersatukan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah terpisah. Setelah terpisah, terkumpulnya di hari Jumat. Bila dia Allah Azza wa Jalla jama'a fihi khalqa Adam. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan hari Jumat dinamakan hari Jumat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengumpulkan dalam menciptakan Nabi Adam. Sama fil jahiliyah yaumul arubah. Dulunya dinamakan di masa jahiliyah namanya hari Arubah. Wa tasmiyah al-malaika fil jannah yaumul mazid. Ya, kalau malaikat di surga, ya, menamakannya hari Jumat itu yaumul mazid. Ya, hari Jumat lah yang nanti akan menjadi hari di surga, ya, berkumpulnya semua dapat memandang Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kenikmatan. Bahwa sayyidul ayyam, hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari-hari, ya, dari Senin, ya, mungkin mulainya dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, yang Sabat, yang Ahad, yang Isnin, yang Thalatha, yang Arbi'ah, yang Khamis, yang Jumat. Pemimpinnya adalah hari Jumat. Ya. Indah Imam Ahmad, terdapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, hari Jumat lebih afdal bahkan dari hari Arafah. Ya, ini pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, ulama berpendapat seperti itu, dengan ikhtiar mereka dan usaha mereka dengan ijtihad mereka. Intinya hari Jumat adalah hari yang paling afdal, hari yang paling mulia. Ya. 2 rakaat salat yang dilaksanakan di hari Jumat, hari yang kita katakan fi waqti dhuhr, wal mu'tamad anha salatul mustaqillah wa laysa dhuhran mansurah. Yang mu'tamad mengatakan salat Jumat itu salat tersendiri. Ya, dia bukan salat zuhur. Ya, salat Jumat itu salat yang tersendiri, bukan salat zuhur, beda. Ya. Oleh saturan maksurah, bukan zuhur yang diqasar, diringankan jadi 2, tapi jadi salatnya salat sendiri, itu salat Jumat, bukan salat zuhur yang 4 rakaat jadi 2. Walihada salat zuhur la tughni. Maka dari itu salat zuhur itu tidak, ya, mencukupi, artinya tidak menjadikan cukup dengan adanya zuhur, melainkan Jumat dengan kemampuan atau kebisaan kita untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, di dalam diri waktu, ya, apabila tidak ada kesempitan waktu, jadi harus kita melaksanakan salat Jumat daripada kewajiban. Fadilatuha, keutamaan salat Jumat, ya afdhalus shalawat dan mafruḍah. Salat Jumat ini
paling mulianya salawat yang diwajibkan oleh Allah, salat yang diwajibkan oleh Allah paling mulianya Jumat. Jadi di antara orang bertanya salat 5 waktu dan juga salat Jumat paling afdalnya adalah salat Jumat. Wa jama'atuha afdalul jamaah, dan berjamaah di salat Jumat afdalnya berjamaah. Jadi kalau ditanya salat-salat lain dengan salat Jumat mana yang lebih afdal, jamaahnya yaitu salat Jumat. Wa hiya min khususiyat hadhil ummah. Ini salat Jumat khususiat buat umat ini. Berarti perintah salat ada. Umat lain diperintahkan oleh Allah salat. Seperti kisah dalam Mi'rajnya Nabi SAW setelah dapat perintah salat 50 waktu, jumpa dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa 50 waktu banyak. Ya, kamu lemah, tidak akan mampu melaksanakannya. Ya, dari makna tersebut Nabi Musa mengabarkan umatnya pun melaksanakan sholat juga. Jadi perintah sholat. Jadi bukan sholat itu hanya ada dari zaman Nabi SAW saja, buat kita saja, buat Islam. Umat terdahulu juga diperintahkan untuk sholat. Mungkin tata cara pergerakan sholatnya yang berbeda. Berbeda perintah sholat. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda dari salat 5 waktu, antara salat 5 waktu, ya, wal jum'ah ila al-jum'ah, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ketemu Ramadan, mukaffirat lima bainahunna, ya, mukaffirat menjadi kafarah, penghapusan dosa di jarak sebelumnya. Kita tadi salat zuhur sampai asar, apa yang kita lakukan dari dosa-dosa, ya, syaratnya bila itu ibadah kabar. Syaratnya apabila menjauhi dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil, ya, kadang kita perbuat, kita dapat pengampunan Allah dengan mujarrad kita beribadah. Salat Jumat, salat 5 waktu itu ketemu asar, kita nggak sadar ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tapi dengan kita melaksanakan sholat kita dapat pengampunan Allah. Ya. Kemudian dari Jumat ketemu Jumat selama 1 minggu, apa yang kita perbuat dari dosa-dosa kecil dapat pengampunan Allah. Ya. Terus dari Ramadan ketemu Ramadan, apa yang kita perbuat dari dosa-dosa kecil kita juga dapat pengampunan Allah. Ya, istimewa. Hanya dengan pelaksanaannya kita mendapatkan, ya, penghapusan dosa dan kafarat, ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat idza jutunibatil kaba'ir, jika kita menjauhi dosa besar. Sebab dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Ya, dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Taubat syaratnya. Taubat bukan sembarang saya taubat kepada Allah. Ada syaratnya, bukan hanya sekedar ucapan saya bertobat kepada Allah. Ya, nah ini ada bab taubat, ada penjelasan bab taubat. Tapi di sini salah satu keistimewaan atau fadilahnya, ya, salat Jumat itu mengampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis lain salah satu keutamaan man ghassala yaumal jum'ah wa ghasal, siapa yang mandi di hari Jumat bersihkan dirinya, ya, wabakar wabtakar, dan datang berburu pagi-pagi, ya, datang lebih awal, ya, ke Jumat, mandi, kemudian datang lebih awal ke Jumat, kemudian wa masya wa lam yarkab, syaratnya jalan, jangan naik kendaraan, ya, syaratnya jalan, jangan naik kendaraan. Wa lam yarkab, al-markab, semua markab, semua kendaraan. Kenapa disebut al-markab? Zaman Nabi juga ada kendaraan, keledai, unta, kuda. Siapa yang mereka mandi datang lebih awal menuju Jumat, ya, datang pagi-pagi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah dan memberikan ibarat, ya, dari satu makna riwayat, ya, yang datang pagi pahalanya seperti unta yang besar, kelapa
lambat sedikit seperti sapi, terlambat lagi seperti kambing, lambat lagi seperti ayam, seperti burung, terakhir telurnya. Ya, diberi ibarat, oh, telur, atau nih yang datangnya mungkin udah mau adat baru sampai ya. Ya makanya orang-orang soleh dahulu pagi-pagi, ya jam 10 udah ada yang pada subuh udah dia sholat subuh dia apa namanya di masjid sampai Jumat nggak pulang-pulang. Ya, makanya sunnah nanti bukan dimulai dari habis subuh, tapi dimulainya bismillah dari pertengahan malamnya itu udah dibolehkan kita nanti untuk sholat Jumat. Ya. Sholat mandi, kemudian ke sholat dia pergi pagi-pagi terus jalan. Nggak naik motor kalau sama sekarang, naik sepeda, ya nggak naik mobil. Terus artinya kita nggak boleh naik motor, bukan. Kalau kita mau dapetin pahala seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, walam yalqa. Wadana minal imam bersama. Walam yalqu. Dia duduk dekat imam, mendekat dengan imam. Dari shaf pertama. Makanya di Tarim itu orang-orang di masjid Jami. Dulu sholat Jumat hanya ada di masjid Jami. Masjid Jami itu, masya Allah, itu orang-orang soleh udah dahulu dari pertama, sholat pertama itu udah. Bahkan sholat pertama sampai udah seringnya mereka dahulu datang itu sudah apa namanya? Sudah jelas ini tempatnya fulan, Habib fulan, Syekh fulan. Dalam riwayat enggak duduk di sholat pertama kita mendengar kisah kecuali mufti, alim, ya. Atau apa namanya manasib, mereka duduk di sholat pertama. Orang-orang soleh, orang-orang hebat, ya, yang duduk di sholat pertama di masjid Jami tadi. Ya. Nah, mereka itu selalu datang pagi-pagi, jalan, nggak naik, terus mendekat dengan bos sama, artinya mendengarkan khutbah milgu, tidak menjadikan sia-sia khutbahnya, tidak berbicara, tidak menjadikan batal khutbahnya. Jadi banyak kan ada orang sholat Jumat, masya Allah, orang lagi khutbah di ngobrol, yang iseng lagi lebih ngerokok di belakang. Jangan udah ya waktunya sholat Jumat udah fokus, kita datang ke masjid cari. Jangan nungguin di depan, sebagian orang nungguin. Di sini hadis Nabi ngajarin kita pagi-pagi datang duluan masuk masjid, duduk dekat imam, ya, artinya dekat mihrab, duduk merapat. Kalau kita banyak anak muda, masya Allah nunggu dulu. Kalau belum qomat belum masuk. Nungguin qomat. Kalau belum qomat sholat belum berdiri, nongkrong di warung. Makanya jangan ada warung buka, Jumat jangan. Ya. Kemudian apa? Kana lahu bi kulli khutbatin amal sanah ajr siyam yaumiyah. Pahalanya apa? Orang yang mandi, ya, terus datang pagi-pagi, terus jalan karena naik kendaraan, terus dia mendekat dengan imam, mendengarkan khutbah, ya, kana lahu bi kulli khutbah. Ini pahalanya setiap satu langkahnya dia, langkah jalannya dia tadi nih, dia dapat pahala seperti dia ibadah 1 tahun puasanya dan juga qiyamnya, artinya bangun malam. Luar biasa. Kalau dari rumahnya 100 langkah berarti seperti 100 tahun. Gak mustahil. Hadis sahih. Dzakar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan, ya, dalam hadis ini. Ya, hadisnya dikatakan jauh sahih. Dia mengatakan hadis ini hadis hasan. Ya. Artinya apa? Keistimewaan bagi orang yang mana mereka datang ke masjid lebih awal, mandi, mempersiapkan dirinya untuk sholat Jumat. Coba praktekkan. Kalau bisa diamalkan, ya, ada lagi di hadis akhir, di hadis lain, amalan di hari Jumat. Jadi antaranya kita baca surat Al-Kahfi. Ya, Allah diberikan cahaya Allah membainal Jum'atain. Ya, diberi cahaya di antara Jumat ketemu Jumat dengan baca surat Al-Kahfi. Jadi kalau di dalam Mustafa baca Kahfi ini 3 kali. Ya, malam baca Kahfi, apa namanya, subuh baca Kahfi, terus mau Jumatan baca Kahfi lagi. Sampai 3 kali baca Kahfi. Kemudian lagi sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat ketika kita datang ke masjid. Maka
semangat berburu-buru ke masjid, itu sudah nyampe masjid ngapain? Ibadah, zikir, ya banyakin doa. Kemudian ke sholat, yang judul sholat 4 rakaat, setiap 1 rakaat baca 50 qul huwallahu ahad. Setiap 1 rakaat baca 50 qul huwallahu ahad. Jadi 4 rakaat 200, totalnya 200. Dalam riwayat hadis tersebut, lam yura qabla mautihi qabla mautihi la yamut illa wa yura manziluhu bil jannah. Orang yang dawamin ini baca 200 kali qul huwallahu ahad dalam sholatnya, setiap 1 rakaat 50 enggak meninggal dia kecuali Allah kasih perlihatan tempat kedudukannya nanti di surga. Ya, orang-orang soleh. Kalau ada lagi orang-orang soleh ngamalinya sholat tasbih di rumahnya dulu, sholat tasbih sebelum ke masjid, sholat tasbih dulu pagi, terus baru ke masjid, baru tuh 4 rakaat baca surat Al-Ikhlas. Ya, nah ini yang dianjurkan. Banyak istimewaan, banyak kemuliaan yang khususnya terletak di hari Jumat. Banyak doa, banyak zikir, doa mustajab. Nabi Jumat tidak sah. Lalu yuwafiqha muslim ajab Allah. Ada doa di hari Jumat, ada waktu di hari Jumat yang mana kalau bertepatan dengan doa kita langsung dijawab. Namanya saat dijawab. Ya, waktu yang Allah ijabah doa. Entah pagi hari Jumat, entah bersamaan dengan nanti berjalan, entah bersamaan dengan mendengarkan khutbah, doa imam, khatib, entah bersamaan dengan waktu kita duduk ketika di masjid sholat Jumat, entah bersamaan di waktu asar hari Jumat tuh. Ya, dimulai hari dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ada waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat Jumat diwajibkannya furidat di Makkah, diwajibkan waktu Nabi SAW masih berada di Makkah di malam Isra dan Mi'raj. Ya, wa awal man shalah As'ad bin Zurarah. Sayyidina As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair yang pertama kali melaksanakan salat Jumat. Mada di Nahiyatul Quba, di pinggiran, artinya dekat dengan Quba di Madinah. Ada masjid namanya Masjidil Jum'ah. Ada masjid namanya Masjid Al-Jum'ah di mana dilaksanakannya salat Jumat. Dan Nabi SAW pun tidak melaksanakannya waktu di Mekah. Kapan dilaksanakannya? Waktu di Jumat. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW dari hari Khamis dia sudah sampai di Kuba. Ya, Nabi SAW sudah sampai di Kuba. Namun Nabi SAW belum masuknya hari Senin. Nabi sholat Jumat dulu, Nabi di Kuba dulu. Ya, benar masjid di Kuba, dibangun dulu masjid Kuba. Setelah Nabi SAW baru Nabi SAW masuk ke Madinah di hari Senin. Jadi Nabi masuk Madinah pun hari Senin. Hari Senin hari yang mulia, hari yang istimewa. Orang di zaman kita sekarang hari Senin sibuk dunianya. Ya. Orang kebanyakan hari Senin hari kerja, sibuk dunia. Padahal hari Senin hari yang istimewa, hari yang dimuliakan oleh Allah. Nabi lahir hari Senin, wafat hari Senin. Ya, kemudian masuk Madinah, hijrah hari Senin, masuk Madinah hari Senin. Ya, banyak hari waktu yang mulia. Nah, kenapa Nabi SAW waktu di Makkah tidak melaksanakan? Karena muslimin mustakbirin, karena kaum muslimin ketika itu dalam keadaan yang memang penuh ketakutan, ya, ancaman orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat kan otomatis sholat ramai penuh. Ya. Sholat Jumat itu kan pasti semua orang laki wajib sholat, berarti kan ramai. Nah, seperti itu. Nah, sebelum di sini disebutkan oleh Jumat fardu ain. Jumat ini hukumnya fardu ain, berarti setiap orang wajib melaksanakan sholat Jumat. Setiap orang wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, tapi apa? Ala kulli muslim. Bagi siapa? Pertama, ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Makanya di dalam syarat wajibnya Jumat, syurut wujub Jumat. Syarat wajib Jumat yang pertama harus Islam. Orang yang mau melaksanakan sholat Jumat harus beragama Islam.
Wala tajib alal kafir asli. Gak wajib bagi kafir asli. Wala tajib alal murtad. Orang yang murtad wajib. Tapi apa? Supaya boleh hal-tuhran iraja Islam. Orang yang murtad dia dalam hitungan wajib. Orang yang keluar dari Islam, dia muslim, terus dia keluar dari Islam, tetap ada hitungan kewajiban dia untuk ibadah sholat dalam keadaan murtad. Beda sama kafir. Kafir masuk Islam, yang dulu tuh semasa dia kafir gak wajib. Tapi kalau yang murtad, semasa dia murtad, yang dia tinggalkan sholat, dia wajib untuk mengqadha. Nah, sholat Jumat juga wajib, tapi dia qadhanya zuhur. Dia qadhanya menjadi sholat zuhur. Ya. Jadi kalau ada orang murtadnya hari Kamis, hari Sabtu balik lagi, misal contoh ya, murtadnya hari Kamis, ya, waliyadzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita, keislaman kita. Ada orang murtad hari Kamis, masuk Jumat dia masih belum masuk Islam lagi. Sabtu dia masuk Islam, wajib sholat Jumatnya dia qadha ya, zuhur. Bukan hanya Jumat wajib, subuh, asar, maghrib semua wajib. Cuma Jumat wajib, mau diqadha dengan apa? Diqadhanya dengan zuhur, bukan dengan Jumat lagi. Ya, nggak bisa diqadhanya dengan zuhur. Ya. Kemudian di sini disebutkan muslim dzakar. Ya, yang kedua muslim dzakar. Laki-laki. Ya. Syaratnya yang kedua adalah laki-laki. Kalau tajib alal mar'ah wala ala khuntha, tidak wajib bagi perempuan. Khuntha juga. Nah, bencong yang kita bahas kemarin. Bencongnya bukan bencong kaleng. Ya, bencongnya bencong yang memang asli. Dia punya dua kemaluan. Khuntha itu adalah dia punya kemaluan laki, punya kemaluan perempuan. Khuntha disebut bencong. Kalau kita bilangnya bencong. Ya, walaupun mereka sholat sah. Ada perempuan mau sholat Jumat boleh, ya sah. Sholat Jumatnya jatuh buat dia. Ya, sholat Jumatnya sah. Kalau ada sholat Jumatnya sah, apa tadi qadha? Ini betul. Sah buat dia. Tapi dia nggak diminta. Walayan adil. Nanti ada disebut. Ya, bagian-bagian orang yang dia sholat Jumat bagaimana hadirnya di Jumat. Seperti perempuan sholat Jumatnya sah, tapi dia nggak terhitung orang Jumatan dan tidak diminta untuk Jumat. Nah, nanti disebutkan. Tapi yang wajib, laki-laki wajib. Gak ada umur laki-laki untuk meninggalkan sholat Jumat. Makanya saya doain yang hadir di sini biar punya pengusaha hebat, nanti punya tempat-tempat usaha yang memperkerjakan orang laki. Waktunya Jumat, beri kesempatan orang laki sholat Jumat. Nanti mas'ul, ente punya tempat kerja, ente punya perusahaan, tapi ente nggak memberikan kesempatan pegawai ente untuk sholat Jumat, ente bertanggung jawab ya. Banyak ada orang kerja jadi security, ya, atau pegawai di hotel atau apa, dia mau sholat Jumat. Ya, maka kita wajib memberikan kesempatan. Kalau security perempuan juga banyak, security sekarang udah mulai ada. Ya, bisa digantikan dengan perempuan. Ya, tapi jangan sampai orang laki meninggalkan sholat Jumat. Kalau ente syughul, kerja, tapi ente meninggalkan sholat Jumat, apa manfaat? Dari dunia, tapi akhirat ente buang. Tapi akhirat di dunia, ente jual akhirat ente dengan dunia, gak ada manfaat. Ya, jadi orang laki harus sholat Jumat. Kemudian hurris, ya, harus yang merdeka. Pada tajib adalah abad, budak tidak wajib sholat Jumat. Ya, walaupun budaknya budak mubah setengah budak setengah merdeka. Jadi itu budak yang udah merdeka setengah. Karena kebetulannya saya merdekakan kamu setengah, berarti waktunya dia juga setengah. Kehidupannya dia setengah budak, setengah setengah merdeka. Ya, sekarang tidak ada nih gambaran budak di zaman kita. Sulit. Zaman dulu kan ada zaman perbudakan. Ya, zaman perbudakan. Mukatiban atau budak yang punya ikatan. Ya, misalkan sayyidnya bilang sama budaknya, kamu jadikan saya uang 100 juta, dapat 100 juta saya bebasin. Ini namanya mukatib. Ya, diberi kesempatan ini budak kerja cari uang, dia dapetin uang 100 juta, dia bebas. Ya, itu disebutnya mukatib.
Watasih minhum, walaupun budak kalau sudah Jumat sah. Muba'ab tadi yang setengah-setengah sah. Ya, mukadib yang punya perjanjian sah, tapi dia tidak wajib sholat Jumat. Kemudian lagi hadir, ya, bila udhri syar'i, yang mana dia itu hadir, nanti ada iqamah, ya, atau mustaudid, ya, atau dia dengan syarat iqamah mustaudid juga masuk. Jadi iqamah dalam bilad, hadir di bilad, ya, bukan musafir maknanya. Paham kan? Atau yang ada di mata boleh catat hurin hadir, catat bawahnya kaitan ya, ai la musafir, mereka bukan yang musafir, hadir di dalam satu bilad, satu kampung, satu wilayah tersebut, ya, dia wajib untuk sholat Jumat. Al-iqamah, ya, pada tajib alal musafir, sebutnya iqamah dari situ. Iqamah dia di situ, dia enggak musafir. Musafir enggak wajib. Ya, musafir enggak wajib. Tapi kita biar tahu dulu bagaimana musafir. Musafir yang dalam perjalanan jauh. Dan musafir enggak wajib Jumatnya, ada dobitnya. Apa dobitnya? Yang keluar dari rumahnya sebelum subuh hari Jumat. Nanti berangkat ke mana? Misalkan Surabaya hari Kamis. Berarti itu Jumat di Surabaya dalam keadaan musafir. Atau itu berangkat sebelum subuh hari Jumat jam 2 malam, katakan kita pergi ke Maluku atau kemana, kan ada pesawat malam, ya, itu disebut di Maluku berapa hari musafir. Ada dobitnya. Dobitul muqim, ya, dobitul muqim waladzi nawa al-iqamah fi balad arba'ati ayyam kafan. Dobitnya muqim, orang yang niat iqamah di satu tempat lebih dari 4 hari. Jadi misalkan contoh, saya mau pergi ke Kalimantan, berapa hari? Saya mau pergi 10 hari. Mungkin bukan? Mungkin saya niat saya duduk di sini 10 hari. Jadi disebut mungkin, bukan musafir. Wajib Jumat, wajib. Ya, yang disebut musafir itu yang kurang dari 4 hari. Ya, yang kurang dari 4 hari disebut ghaira yaumid dukhul wal khuruj, selain daripada hari masuk dan keluarnya. Pada hari itu. Wafiniyati yaruju liwatanihi, walau pada zaman tawil. Dan mukim itu disebut mukim orang yang memang dia bakal niat bakal balik lagi, walaupun nanti masih jauh lama. Contoh orang yang biasanya mungkin ada kerjanya diutus oleh perusahaannya di Kalimantan. Ada orang di Jakarta, kamu kerja di Kalimantan berapa lama? 3 bulan lama. Ya, zaman waktu. Tapi selama dia di sana dia enggak disebut mustaudid, tapi disebut muqim. Nah, disebutnya muqim. Nah, tadi orang yang enggak. Tadi adalah mustaudid, babil aula. Kalau yang muqim saja dia wajib, apalagi mustaudid. Apa itu mustaudid? Wala yad'an, la yusafir sayyiban wala syitan, la illa lihaja. Mereka orang yang musimnya masuk kemarau, masuk hujan, dia tetap ada di situ. Ya, misalkan kita orang Jakarta, kita orang Jakarta, kita mustaudid disebut nggak kemana-mana. Ya, memang mungkin kita musafir, tapi musafirnya di hajat, pergi 5 hari, kerja 4 hari. Tapi anda tinggal di mana? Anda tinggal di Jakarta, itu mustaudid disebutnya. Ala qaul hada bisa dipakai orang-orang yang sholat di hotel. Karena dia mustaudid ahli balad. Ya, dia di wilayah. Ya, kalau yang menganggap mustaudid itu ahli suku wilayah itu udah. Yang di hotel sholatnya nggak sah, bahasanya gitu. Tapi ini pendapat untuk orang yang mustaudid itu artinya memang dia memang bakal dia tinggal di situ asli sudah. Dia pergi malah, bukan dia pergi dan akan balik lagi. Jadi kayak misalkan kita nih orang Jakarta, misalkan saya pribadi, misalkan saya orang Jakarta, saya sering musafir, ya, dakwah ke Kalimantan, dakwah ke Sumatera, dakwah ke Sulawesi, dakwah kemana. Dakwah kadang-kadang juga sebentar, yang seminggu, yang 10 hari, dia bisa sampai sebulan mungkin. Nah, ketika saya dakwah di satu tempat, misalkan di pelosok Kalimantan sebulan, nah saya di sana di Kalimantan disebut muqim karena sebulan ya
iqamah, tapi saya mustautinnya di mana? Di Jakarta. Saya mustautinnya di Jakarta. Makanya di sini disebutkan ya, orang yang musim di sini disebutkan dobitnya mereka yang tidak berpergian ya, soiban wala syitana, mau musim semi, mau musim dingin ya, illa lihaja, kecuali dia keluar dari wilayahnya karena hajat. Jadi Jumat ada mungkin buat mustautin, maka wajib mungkin dan mustautin untuk salat Jumat. Orang banyak yang nanya, bagaimana itu yang salat di hotel? Ya, hotel ya, al-musyikilahnya satu, hotel itu kalau liburan tak ada Jumatnya hilang, ada musyikilah ya, wallahu a'lam ya. Tapi hotel itu kalau misalkan masyarakat siapa pekerjanya, hotelnya ada di mana? Di Jakarta, di daerah Kalibata misalnya ya, hotelnya ada di daerah Kalibata, berarti yang kerja dari Jakarta semua disebutnya apa? Mustautin, karena mereka gak berpergian kecuali di waktu yang hajat saja. Allah paham ya? Al-maksud paham ya? Maksudnya nah, itu dia bedanya mugim, mustautin sama musafir. Ya, kalau mugim kita lihat iqamah di satu tempat ya, kalau mustautin ya udah disebut mugim namanya. Yang mustautin pun lebih daripada mugim. Wallahu a'lam. Wajib ya, hadir bila udzur syar'i ya, mereka yang hadir ya bila udzur syar'i, tanpa dengan tanpa udzur syariah, artinya tanpa musafir. Udzur syar'i itu disebut musafir, mereka yang bermusafir. Kemudian juga bila udzur syar'i di sini nanti disebutkan. Ada juga syarat yang tidak disebutkan di kitab Risal Jamiah. Apa syaratnya? Al-bulugh. Ya, nggak ada balik, harus ada bulugh. Ya, kalau anak kecil umurnya 3 tahun sholat Jumat sah apa enggak? Ya, lain sholat sah. Ya, al-bulugh sih kan. Pada tajib ala sobi wa tasyimin idza kana mumayyiz. Tapi syaratnya kalau sudah tamyiz syaratnya 7 tahun ke atas. 6 tahun atau 7 tahun ke atas tamyiz. Ya, anak yang sudah tamyiz 6 tahun sampai 7 tahun ke atas. Dan di bawah balik. Karena ada 9 tahun udah balik, ada lagi zaman sekarang, masya Allah, zaman yang luar biasa. Ya, mungkin anak umur 9 tahun udah balik, 10 tahun udah balik, bisa. Yang ditonton televisi, media-media yang waliyadzubillah yang bisa menjadikan cepat balik. Ya, anak-anak itu. Makanya orang-orang soleh dahulu nggak tumbuh kumis kecuali nggak balik, nggak tumbuh kumis kecuali udah ngimpi Nabi. Ya, udah kasyif. Mereka orang-orang soleh itu jujur aja, orang-orang soleh selalu nggak naruh anak-anaknya di sekolahan. Bukan saya nyuruh nggak naruh di sekolahan, bukan. Anaknya kita didik. Mereka selalu soleh zaman dulu, didik anaknya sendiri. Takut ya kalau anaknya sekolah belajar di luar, nular dari akhlak-akhlak yang ada di luar nih, masya Allah, rusak. Ya, rusak. Sekarang kita punya anak yang bawa didik di rumah baik, soleh, anak ente nurut, dari kecil nih, masya Allah, kamu anak ente. Kita sekolahin, pulang-pulang, kayak cacing pasar. Gak bisa diam. Udah ngomongin orang, ngatain orangnya, cuma ngomongannya kotor, buat binatang keluar semuanya. Dari mana? Dari luar. Nah, makanya guru kita Habib Salim bin Umar waktu datang ke Indonesia didik supaya kita bikin Bi'atul Mustafa ya. Bi'atul Mustafa itu apa namanya, kehidupan Nabi SAW dalam rumah kita, didik anak kita, ajaran kita. Kalau Abdul Qadir bin Ahmad Segaf sampai bilang begitu. Belum salafun saleh enggak ngaruh anaknya di sekolah, enggak ngaruh. Mereka didik, mereka ajari, mereka terbiahi. Ya, zaman sekarang alhamdulillah banyak sekarang pesantren, pondok yang bisa mendidik anak-anak kita yang insyaallah enggak kita raguin pendidikannya, insyaallah jadi pendidikannya baik. Tapi kadang bingung juga pondok kalau bisa bawa handphone. Jadi pondok saya enggak kasih bawa handphone saya. Enggak boleh. Ada handphone, nggak ada. Mau nelfon, mau apa kita siapkan handphone di pondok, kita telepon keluarga kita boleh. Tapi anaknya, ya, biasain anak-anak itu jangan, main handphone, masya Allah.
Dan anak kita yang kemana-mana handphone nggak bisa ditinggal. Hati-hati loh. Ini ngerusak akhlak anak kita, ngerusak pemikirannya. Fokus terarahkan dengan handphone. Kadang-kadang yang diambil marah dalam hati. Nah, jangan sampai nyesel. Mumpung masih muda, nanti punya anak, ya mohon maaf. Kalau saya pribadi saya punya anak, saya nggak bakal kasih handphone jangan. Saya main gundu, bermain handphone. Ya, main gundu ahsan daripada main handphone. Ya, main hal yang bermanfaat lebih ahsan daripada main handphone. Kita didik, kita ajarkan seperti itu. Makanya tamyiz. Sekarang ini masya Allah. Kalau bilang anak-anak yang balik nih, belum waktunya udah balik. Ya, ada orang nanya, dia umur sekian, balik umur berapa? Ya, orang soleh udah 15 tahun, gak mimpi basah, apa? Karena umur 10 tahun gak mimpi basah. Pemikirannya sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selamatin anak kita semua, amin. Ya, kemudian lagi syarat berikutnya juga yang disebutkan kita beragal. Wala tajib alal majnun, wala tusih minhum. Orang gila salat Jumat nggak berakal, syaratnya harus berakal. Kalau salat Jumat ada orang gila nggak sah salat Jumat, nggak diminta dan nggak sah. Beda kalau tadi, ya sebelum balik di atas tamyiz sah. Jadi dia punya anak umur 10 tahun yang diajak sholat Jumat belum balik boleh, 8 tahun boleh, ya sah Jumatnya sah, ya seperti itu. 7 tahun lah kan, 6 tahun ke atas tamyiz itu dobitnya gimana? Patokannya tamyiz itu sudah bisa membedakan bahasanya kanan mana di kanan, kiri mana di kiri. Itu tamyiz di kanan di kiri. Terus makan sendiri, buang air bisa sendiri, istinja bisa sendiri. Ini dobit tamyiz, patokannya tamyiz. Atau kalau orang-orang soleh dulu bisa ngebedain mana kurma, mana jumrah, arang, mana tamrah, mana jumrah, mana arang, mana kurma. Ya, kalau kurma ada orang yang memerah, yang udah mengoreng gitu, terus sama arang yang panas. Kalau dia mau megang arang berarti belum tamyiz. Apa anak bayi kan? Ya umur 3 tahun kadang-kadang belum tamyiz, nggak bisa ngebedain. Ya, belum bisa buang air sendiri, istinja sendiri. Wallahu a'lam. Nah, kemudian lagi ada syarat berikutnya juga. Nah, di sini disebutkan bila umur syar'i, tanpa umur syariat. Ya, kal marad. Artinya apa? Orang yang termasuk syaratnya juga sehat. Ya, orang yang sakit. Nah, di sini juga pada tadi pada maril, orang yang sakit jangan dipaksain ke Jumatan. Sakitnya bagaimana? Domit ada dia syukur alih betul. Yang dia memang sulit buat hadir. Jangan enggak bergotong-gotong mempati dulu nih ke Jumatan. Tega juga nih. Jangan kita maksain. Lebih hasyah al-Bajuri malah disebutin lebih banyak lagi. Ya, termasuk wabah. Ya, makanya kemarin ramai itu masalah wabah kalau ada salat Jumat di masjid. Ada di hasyah al-Bajuri. Ya, di dalam kitab hasyah al-Bajuri ada disebutkan termasuk pengantin. Ya, pengantin. Nah, ada Jumat wal jamaah. Ya, tapi kalau bisa lebih baik ada pengantin juga. Pengantin kan dia diam di rumah, misalkan nikah. Kalau nikah sama perawat berapa hari? 7 hari. Seminggu itu nggak boleh keluar. Kalau nikah sama janda 3 hari. Ya, atau dobitnya. Nah, 3 hari ada salah satu, misalkan paling sedikit kan 3 hari. 3 hari ada salah satunya hari Jumat. Nanti termasuk boleh nggak salat Jumat? Tapi bukan tiap Jumat ada kagak hadir. Benar nggak datang. Pengantin baru, itu baru kawin kemarin ya. Iya. Terus Jumat depan nggak datang lagi. Tanya pengantin baru. Terus sampai kapan pengantin baru? Sampai punya anak baru bilang ya, lama panjang. Ya. Artinya apa? Artinya bukan dobit dan dobitnya 1 minggu. Ada udur. Hasyah Bajuri disebutkan, ya. Tapi kalau ada lebih saya kadang lihat kalau ada orang, masya Allah nikah nih pengantin sejamaah kita murid kita nikah semangat ngaji itu luar biasa. Terus 1 jamaah masya Allah orang Kembangan situ, ya daerah Kembangan nikah pagi kita yang nikahin, kita hadir kita nikahin pagi, malamnya udah hadir majelis. Pengantin masya Allah
Biasanya kalau dia pengantin bukannya di rumah, di sini masih ngapain? Itu pengantin dulu libur dah majelisnya. Ya masanya sedang berbahagia masa pengantin. Nah, ini perlu luar biasa ya, kita patut banggai semangatnya luar biasa. Nah itu tadi ya, orang yang sakit. Begitu juga tamrid, orang yang menemani orang sakit juga. Ya, ada orang yang berpayah sakitnya, ada yang menemani, ada banyak di kitab Kasyaf Menyuri disebutin. Saya lupa, Bibab Jumat kalau nggak salah itu dibahas halaman berapa saya juga lupa. Dulu saya pernah share di Instagram, pernah saya kirimin ke Adam. Kemudian ada syaratnya. Kalmarat wal matar. Begitu juga hujan. Udzur syar'i juga. Ya, udzur syar'i. Makanya di sini disebutkan ya bil matar. Kama syakah al-mashi bil matar. Seperti sulit hujan yang deras. Kencang hujan angin kalau bahasa kita hujan kencang. Wah, kita nggak bisa ke masjid, masyaallah sulit. Nyampe masjid udah basah atau udah kita masih sehat apa kagak. Ini selamat kepada jalannya, banjir atau apa atau. Tapi kalau kayak hujan gerimis ya Allah, hujan itu kan nggak salah Jumat, salah nih. Ya ada payung masih bisa pakai payung. Makanya di sini sebutan kal matar ya, kal masyaqqah fil matar. Al mashi fil matar ada masyaqqahnya, ada tasyukku alaih ya. Fa idza hadara ba'da zawal wa la yajuz lahu al-insiraf illa idza syaqqa alaihi al-qidar masyaqqatun syadidah pertama. Nunggu mungkin boleh ya, sampai mungkin setelah zawal terus sampai nunggu ya, kalau masih ada waktu mungkin ya, kalau hujan bisa ditunggu. Subhanallah ya, banyak orang semangat kalau hujan dia pakai payung jalan ya, payung tinggal pakai payung sekarang. Mungkin zaman dulu kali belum ada payung ya, zaman dulu subhanallah belum ada payung, mungkin wallahu a'lam mungkin ada payung dari pakaian dari apa. Kalau kita sekarang ada payung ya, banyak solusi ya, dengan akal pemikiran kita bisa gunain jadi solusi. Nah, sini sebut kalau tadi berjumaah, wajibnya Jumat juga sami al-adzan. Ya, orang yang mendengarkan adzan. من طرف القرية أو البلدة مما يليه البلد الذي تقام فيه الجمعة. Wajib setiap orang yang mendengar adzan. Apalagi dulu belum ada speaker. Sekarang ada speaker di mana aja bisa dengar. Ya, adzan bisa dengar. Ya, asubuh dari wasut dengan tenangnya angin suara sehingga kita bisa mendengar. Ini wajib untuk kita melaksanakan yang namanya sholat Jumat. Kaji dulu di Hadramaut di Tarim ya, mereka buat Jumat itu pertama di Masjid Jami. Setelah jamaah memang sudah penuh, masyarakat Tarim sudah mulai bertambah banyak, baru buat lagi di Aidit pun penuh dengan syaratnya, baru buat lagi di Raudhah pun penuh, baru buat lagi di Khele. Itu begitu. Kalau kita sekarang enggak, masjid satu belum penuh udah bikin masjid lagi. Ada musykilah, nanti kita bahas. Ya, sedikit kita bahas, banyak kita perhatikan seperti itu. Tapi sebelumnya ada orang-orang yang hampir Jumat. Ada berbagai macam. Pertama di sini disebut man tajiba alaihi wa tusih min wa ta'aqidu. Ada orang yang wajib sholat Jumat, sah sholat Jumatnya, dan memang dia masuk hitungan. Karena dari salah satu syaratnya sholat Jumat itu harus 40 orang laki-laki. Harus 40 orang laki-laki. Nah 40 ini berarti hitungan Jumat. Ingatin, ini hitungan 40, hitungan Jumat. Lebih bagus, kurang nggak boleh. Lebih bagus, kurang nggak boleh. Jadi harus 40 harus. Nah ini disebutnya orang-orang yang agib bihi Jumat, menjadi hitungan orang yang sholat Jumat. Makanya di sini ada bagian orang dia wajib sholat Jumat, hukum dia wajib. Kemudian sholat Jumat dia sah dia kerjakan dan dia menjadi hitungan 40. Siapa ini? Al-mustawtin ma'at-tawafur bagian syurut wujud. Orang-orang yang memang ahli wilayah yang mustawtin yang tadi saya sebut. Ya, saya orang Jakarta, kita hitungannya mustawtinnya di Jakarta. Nanti orang mana misalkan
Ente tinggal di mana? Di Bekasi, misalkan jamaah dari Bekasi. Ente mustautinnya di Bekasi. Ada jamaah dari Tangerang, ente mustautinnya di Tangerang, di wilayahnya itu. Ente disebut mustautin. Nah, masuk dalam hitungan. Ya, masuk dalam hitungan. Nah, kemudian man tajib alaihi wa tasih minhu wa la tanaqid bihi. Jadi pertama syaratnya nanti disebutkan harus 40 orang mustautin. Itu syaratnya Jumat. Bukan 40 orang mukim. Makanya di sini disebutkan man tajib alaihi wa tasih minhu wa la tanaqid bihi. Ada orang yang kedua nih golongannya, dia wajib sholat Jumat. Dan sah sholat Jumatnya, tapi dia nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan 40 orang ini. Siapa dia? Al-Muqim, orang yang mukim aja. Dia emang tinggal di situ, cuman dia bakal balik ke tempat asalnya. Dia niat tinggal, saya tinggal dah di Jakarta sebulan, tapi dia bakal balik ke tempat asalnya. Disebut apa? Mukim. Mohon maaf, seperti contoh misalkan, ada banyak pendatang di Jakarta. Kita bicara Jakarta nih, banyak pendatang. Yang mereka niat bakal balik lagi ke tempat asalnya. Mereka niat bakal balik lagi ke tempat asalnya. Mereka disebut apa? Mustautin apa mukim? Mukim. Mereka disebutnya mukim. Disebutnya ya, makanya ini penting. Mukim atau berbagai syurutul wujub. Karena dia termasuk orang yang wajib, ya, kemudian sah sholatnya, tapi dia nggak masuk dalam itu. Nah, yang ketiga, man tajib alaihi wa la tasih minhu wa la tanaqid bihi. Ada yang wajib dia sholat Jumat, tapi sholat Jumatnya nggak sah. Bingung nggak? Wajib sholat Jumat, tapi dia sholat Jumat nggak sah. Ya, wala tanaqid minhu, dia juga nggak masuk hitungan 40. Ini aneh nih. Ya, gambarannya aneh nih. Orangnya wajib sholat Jumat, tapi nggak sah sholat Jumatnya, dan dia nggak masuk hitungan. Siapa? Murtad. Orang yang murtad kan tetap wajib sholat Jumat, tapi dia nggak masuk hitungan dan dia nggak sah bagi murtad. Kalau dia beriman sama Allah lagi, dia balik lagi ke Islam, baru sah sholat Jumat. Yang keempat, man la tajib alaih, nggak wajib sholat Jumat. Wa tasih minhu, tapi sah sholat Jumatnya. Dia nggak wajib sholat Jumat, tapi sah sholat Jumat. Ya, wala tanaqid bihi, dan dia nggak masuk hitungan. Nggak wajib, sah sholatnya, nggak masuk hitungan. Siapa? Pertama al-musafir. Orang yang musafir, dia sholat Jumat, wajib nggak? Enggak, musafir. Tapi dia sholat Jumatnya sah. Sholat Jumatnya sah. Kemudian apa dia masuk hitungan? Enggak, musafir, bukan mustautin. Dia nggak masuk hitungan. Yang kedua abad, budak kan? Cuman balikin yang tadi aja hitungannya. Budak nggak wajib sholat Jumat, tapi sah nggak sholat Jumatnya? Sah. Tapi dia nggak masuk hitungan, enggak. Kemudian lagi sobi, anak kecil, di bawah umur tamyiz, di bawah umur balik, di bawah umur balik, anak kecil nih, di bawah umur sobi al-mumayyiz, anak-anak kecil yang sudah tamyiz, berarti di atas tamyiz, berarti 7 tahun ke atas, 6 tahun ke atas lah katakan, 6 tahun ke atas, ya. Nah, anak-anak yang seperti ini wajib nggak sholat Jumat? Tapi sah sholat Jumatnya? Sah. Tapi masuk hitungan nggak? Andainya ada 39 orang semuanya dewasa, 1 tambah anak kecil, sah nggak Jumatannya? Enggak. Sama kayak tadi, 39 orang dewasa, semuanya merdeka, tambah 1 jadi 40. Tapi yang satunya budak, sah nggak Jumatannya? Enggak. Tambah tadi 39 orang mustautin, tambah 1 musafir, sah nggak Jumatannya? Enggak. Paham ya? Hitungannya jadi masuk hitungan. Dan lagi. Terus al-mar'ah, begitu juga perempuan. Yang perempuan nggak wajib sholat Jumat, tapi sah sholat Jumatnya? Sah. Tapi terhitung nggak? Anda ini ada sholat Jumat 40 orang, tapi 39 laki-laki, 1 perempuan, sah nggak? Nggak sah. Nggak terhitung. Wajib dia mengulangi sholat zuhur. Nah ini kita bisa pahami. Dobit dari sini kita bisa pahami siapa aja yang wajib sholat zuhur lagi nih, ngulangin. Jangan sampai dia main sholat zuhur lagi. Banyak orang kadang-kadang udah Jumatan sholat zuhur lagi. Ya, saya kadang-kadang jujur aja, ada mimpin sholat Jumat. Kalau mendakwah ke daerah itu kemana, suruh Habib Khotib coba, ya Khotib mimpin sholat Jumat, mimpin.
rapi sholat Jumat, tapi jamaah masjid itu semua sholatnya di duhur. Padahal semua syaratnya benar, sholatnya benar, gak ada yang salah. Terus kenapa kok sholat duhur lagi seakan-akan dia nggak percaya sholat kita? Ya, berarti ini nggak percaya sama sholat ente sendiri. Mau ngapain kita sholat Jumat? Sholat duhur aja deh. Ya, banyak orang suka begitu, sholat duhur lagi mesti. Mau ngapain? Itu udah ente percaya ini sah. Dobitnya semuanya, hukumnya, syaratnya udah terpenuhi 40 orang. Fi'il balad. Nah, kalau udah sah, kecuali kalau ente meragukan keabsahannya atau kesahan daripada sholat tersebut. Boleh ente ulangi sholat tuh banyak nih masjid-masjid di Jakarta banyak. Di Jakarta banyak orang tuh sholat duhur lagi. Berarti ente ngelakuin sholatnya ente mau ngapain? Sholat Jumat, sholat duhur aja tadi. Ya, matahinnya ya supaya ente hilang rasa keraguan itu, rasa syak itu. Biar ente yakin. Ya, kalau misalkan sholat sama orang soleh, Habib Umar, siapa, mimpin sholat Jumat, entah-entah Umar khutbahnya pakai bahasa Arab. Terus antara justru kita bahasa Indonesia yang kita ragu, ya. Justru apa bahasa Indonesia mestinya kita ragu. Kan suka lihat kadang ada guru mulia Habib Umar datang satu sini, berdiri dong, kalau ini berarti meragukan sholat imamnya. Jangan sampai begitu. Nah, kemudian tadi gambaran yang keberapa tuh? Kelima. Yang keenam, man la tajib alaihi wa la tusimin wa la tanaqid. Ada yang enggak wajib, enggak sah dan enggak masuk hitungan siapa? Orang kafir asli dan orang gila. Orang gila wajib sholat Jumat? Enggak. Sah sholat Jumatnya? Enggak juga. Terhitung masuk? Enggak juga. Kafir begitu juga sama, enggak wajib, enggak sah dan enggak terhitung. Ini penjelasan biar kita paham. Ya, jangan kita hafalin juga. Repot lagi nanti kita hafalin. Banyak lagi ada 6. Kalau nggak ada catat, kita hafalin ini susah. Ya, hanya kita paham begitu. Siapa aja yang wajib untuk jadi apa namanya sholat Jumat, jadi apa namanya makmum yang wajib melaksanakan untuk sholat Jumat. Ada syaratnya sholat Jumat. Insyaallah kita bahas di minggu yang akan datang. Agak panjang sama khutbahnya. Mensyurutul Jumat berbagai. Jadi syaratnya sholat Jumat dulu, terus kita bahas tentang khutbah Jumat. Nah, ini penting nih, khususnya untuk mungkin suatu saat ada yang di tempat kerjanya nggak ada khotib, atau ente, itu biasa senang sering ada di majelis kerja jadi khotib dan khatib. Nah, mau nggak mau mesti bisa. Makanya kita belajar insyaallah di minggu yang akan datang. Ada satu terakhir, ada juga pesenin kalau bisa nyetin jadi kampung-kampung di masjid-masjid, ya, yang masjidnya ini banyak yang kita dapetin. Masjidnya ini seringkali pintu masjid di tengah. Pintu masjid ada di tengah. Katakan nih kita ke sini ya. Pintu masjid di tengah. Kadang-kadang kita suka lihat kalau sholat Jumat, orang-orang itu sholat sampai ke depan dari pintu masjid. Padahal di masjid samping kanan kirinya nggak ada pintu. Ini nggak sah. Kenapa? Karena dia nyambung sama shaf imam dari mana? Sama shafnya jamaah dari mana? Mesti mundur, nggak bisa mundur. Jadi mulainya dari mana? Shaf yang di luar masjid. Mulainya dari pintu masjid. Ini sering banyak di Tanah Abang ada masjid begitu. Malam sering isi acara dari pulau begitu. Bukan nama-nama, bukan. Ini kritik yang baik ya, supaya jamaah yang sholatnya di samping sini sah. Gampang, gimana caranya jalan keluar? Bikin pintu kanan kiri pas shaf pertama. Kita kalau lihat gambar dari Mustafa itu ada shaf pertama ada pintu. Gak usah jauh ke masjid Segaf. Masjid Abdul Rahman Segaf ada pintunya kecil. Walaupun itu bikin pintu kecil. Walaupun tuh orang masuknya nunduk. Pintunya Segaf kecil. Dulu Masjid Ba'alawi kalau masuk nunduk. Ya, kecil pintunya. Tapi itu menjadikan orang yang sholat di sampingnya menjadi sah. Saya kasih contoh nih. Ini contoh ya, misalkan. Ini ruangan ini dah. Ini ruangan ini, katakan ini mihrab. Ya, ini pintu dibuka. Misalkan ya, ini pintu dibuka. Ada orang sholat samping sini boleh nggak? Nggak boleh. Ini berjamaah masjid yang di samping sini. Al madhab Imam Syafi'i boleh. Jadi bagaimana yang sholat di belakang yang dari pintu ke belakang? Misalkan ya, ini kiblatnya harus kiblat, hakikatnya ke sana. Sering itu banyak, itu perhatian banyak. Nah, ini perlu dirapikan, perlu dibenarkan. Makanya kalau bisa masjid itu bikin pintu di depan, pintu buat sholat. Kalau masjid salaf soleh pasti ada pintu. Yang perhatian
Masjid salafus saleh di saf pertama pasti lebih. Saya punya izin punya masjid, punya Uthman, masjid Tawi, punya masjid Al-Islam, ada pintu sampingnya saf pertama. Ya, ada masjid luar batang ada pintunya. Ya, masjid-masjid tua pasti ada pintunya di sebelah saf pertama. Supaya apa? Supaya orang yang sholat di luar pada sah sholat. Kadang-kadang masya Allah sholat Jumat zaman kita sekarang bukan cuma yang di samping pintu, sampai ada yang sholat Jumat di depan masjidnya. Gimana ceritanya nih sholat Jumat makmuman masih ada? Di depan masjidnya merahnya di sini, dia sholat di ujung. Ya bilang sah aja. Ada madhaban. Kalau madhab Imam Syafi'i jelas tak sah tidaknya. Ini kan kita bahas ya. Kemarin kita bahas yang masalah makmuman jamaah. Ini sebenarnya nanti bisa dibahas, tapi urgent banget ya buat jamaah jangan sampai salah dalam apa namanya sholat berjamaahnya khususnya di masjid. Wallahu a'lam. Betul yang mau ditanyain silakan. Betul. Terkait yang barusan ini, jika satu masjid waktu itu sebelumnya sudah ada pintu di depannya, kemudian direnovasi, ditutup karena ada AC. AC ditutup semua. Nah, bagaimana? Pintunya tetap tapi kaca, tapi ditutup. Harus dibuka ya, walaupun satu apa namanya senti. Kayak masjidnya Habib Ali Habsyi di bukan masjid Ali Habsyi, masjidnya Habib Bakar Atos. Bukan masjid Habib Bakar Atos juga. Masjid perjumpaan Habib Ali Habsyi dengan Habib Bakar Atos di Syihir, ada masjid namanya Masjid Qubtah. Dan riwayat masjid perjumpaan. Nah, Masjid Qubtah sampingnya ada masjid lagi di samping. Nah, biasanya kalau sholat berjamaah, masjid yang samping ini buat perempuan, masjid yang sebelah sini buat laki-laki. Biasanya, ya, masjid yang sebelah sini buat apa namanya buat laki-laki, yang sini buat perempuan. Nah, setiap sholat dibuka 1 cm pintunya, dibukanya. Ya misalkan ini nih misalkan. Ya, kalau ini masih belum hitungan pintu, kita buka jendela dikit. Sah. Walaupun sedikit. Karena alasan AC sah. Tapi ada pintu. Artinya ini yang bisa menyampaikan jamaah kepada imam. Jadi ketika jamaah sholat nih, mereka jadi makmum, mereka bisa sampai kepada imam tanpa melompat, tanpa berbalik. Jadi kita sholat jadi makmum di luar, kita nyampe imam, nyampe bagaimana? Jalan lurus ke depan, ke kiri misalkan nyampe pas boleh. Tapi kalau bicara kita yang di sini, misalkan ini tutup semua, di sini nyampe ke imam gimana? Mundur nggak bisa, berbalik, bahasanya berbalik, ya mesti berbalik, nggak ada. Nah, itu ada di kitab Tagrirat juga ada dijelasin. Ada surah-surah, ada gambaran-gambaran, ya sahnya kita beriktidal. Jadi yang sholat di luar bagaimana, ya ada juga. Ya. Nah, kalau yang kayak begini ini masih di dalam masjid masih sah. Tapi kalau yang kayak di luar masjid kayak ini tuh ada gambarannya, lebih jelas lagi, lebih aja. Ini imam, ini makmum, sah nggak? Nggak sah. Sebab kenapa? Ini pintunya di sini. Imam ini nggak bisa sampai ke makmum kecuali dia berbalik. Ini dia wala tafsirul jamaah karena la yumkin rusul. Nah, kalau yang ini masih di dalam masjid, cuman dia ada penutup, tapi ini masih bagian masjid. Apa ini penutup? Contohnya biasanya suka ada sitar. Kayak buat perempuan suka ada satir ya. Apa namanya dibilangnya? Tirai. Nah, ini masih di dalam masjid sah. Karena masih dalam bagian masjid. Karena ini cuman penutup aja. Ya, dan ini juga kayak gini. Ini juga nggak sah. Karena dia nggak nyampe ke imam. Karena tertutup semuanya nih. Kalau ini masih terbuka. Rasulul Jamal yang yumkin rusul ila imam walau bizwar atau idhar wal ma'mum fi fina'il masjid wa yutabar fina' ila masjid. Artinya ini masih termasuk bagian daripada masjid. Ini kenapa la tusih anna la yumkin rusul ila imam walau bizwar wa idhar mutlaqan. Ini enggak bisa. Ada tembok misalkan, walaupun segini dia pakai tembok jendela. Ini enggak sah. Nah ini juga disebut tidak sah. La tusir jamaah al-ma'mum la yura al-imam. Ini juga sebenarnya enggak sah. Kenapa? Karena makmum enggak bisa lihat imam. Karena sudah sini.
kharijil masjid. Nah, ini surahnya daripada gambaran al-Qur'an. Tapi yang paling banyak terjadi ini paling banyak terjadi di mana-mana. Seringkali terjadi masjid-masjid seperti itu. Wallahu a'lam. Sama banyak ada masjid yang Jumat. Ada satu masjid tempat anak ngajar. Masjid besar, nggak jauh, nggak nyampe 100 meter ada musola. Nah, kata dokter, musolanya bikin musola Jumat. Nah, saya bilang, itu mau dengerin ulama, mau dengerin dokter. Nah, ini dengerin ulama, mau dengerin dokter. Ini masjid muat, masih lega. Ada sholatnya satu-satu jarak-jarak. Maksudnya masih besar, masih lega. Nah, ini dia akhir zaman. Sekarang nanya fikih dokter, jadi kacau kan? Ya. Sampai ada satu masjid kita tegur nih kayak gini. Kita tegur sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya namanya Sohib. Pas khutbah Jumat, Rabi khutbah Jumat dan tegur 3 kali dia berdiri. Rabi sholat Jumat dia berdiri. Mohon maaf ya, besok yang sholat Jumat di depan situ pindahin ke belakang, itu yang sholat nggak sah. Pengurus sudah 3 kali yang bilangin nggak mau dengerin. Aneh nggak mau lagi khutbah di sini karena aneh nggak mau sholat. Ada jamaah yang sholatnya nggak sah. Ya lah, sekarang kita ngomong pelan-pelan, kagak dengerin. Ya udah, tegas sedikit deh. Apalagi kalau salam kita galak-galak luar biasa. Ya, ama kita galak tapi mendidik, mengajarkan kita galaknya pada kebaikan, bukan galak pada hal yang tidak baik. Wallahu a'lam. Kalau boleh kan galak-galak ya. Ada khotib yang lupa nggak pakai sholawat atau ini tegur langsung ya. Ada zaman Abdullah Syamil Atas. Abdullah Syamil Atas luar biasa. Khutbah Jumat di Al-Ma'mur di Tanah Abang bagaimana? Khutbahnya panjang. Jam 12:30 belum selesai khutbahnya doang. Jam 1 kurang seberapa belum selesai. Bangun Abdullah Syamil, mau sampai kapan? Khutbah mau sampai kapan? Kepanjangan. Makanya ada orang khutbah jam 1. Sholat Jumat jam 1 kesian. Boleh kerja, boleh langsung ditegur di situ. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ketika kita di kamar mandi nggak mau wudhu, sebelum niat, boleh nggak kita menyebut asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim? Sebelum niat. Di kamar mandi boleh. Pertama, kedua, ketika kita sholat sudah masuk waktu, kita sholat wajib, kita sholat baru dapat 1 rakaat, kedengaran azannya lain masjid lagi, kita lanjut atau batal atau diulang lagi. Ketiga, ketika kita membaca doa kunut, boleh nggak kita membasuh muka kemudian kita sujud untuk tahiyat? Yang pertama masalah wudu di kamar mandi. Wudu di kamar mandi, hatannya semuanya bil-galab. Kalau kita melafalkan nggak boleh. Bil-galab boleh kita baca ta'awudhu sebelum wudu, bi'audzuka hamazati syaitin wa bi'audzuka bi'audzuka sebelum cuci tangan, baca basmalah, ya, itu boleh tapi pakai hati. Sebab di dalam kamar mandi. Kalau dilafalkan nggak boleh. Nah, itu yang pertama masalah wudu. Tapi kalau tempat wudu umum boleh dilafalkan. Nah, yang kedua masalah sholat tapi kedengaran azan, tapi kita udah tahu itu udah masuk waktu. Nah, makanya di dalam awwatu sholat itu kita perlu tahu pertama patokannya itu masuk waktu itu. Contoh misalkan tuhur dengan apa? Dengan matahari ada di atas zawal syams. Ketika zawal syams ya, lewat sedikit masuk waktu zuhur. Nah, itu patokan. Nah, kalau ada iklan pemberitahuan bahwa sudah masuk waktu. Nah, bisa jadi ada tuh lebih telat. Ada tuh bisa jadi kan lebih telat. Jadi yang kita jadi patokan masuknya waktu. Cuma memang seringkali orang kita pengen lebih yakin nungguin ada. Tapi kalau kita udah ada di tempat anak, kalau seperti musola azan dulu. Kemudian terdengar di masjid tempat lain, nggak masalah. Karena biasanya masjid itu ada pengajian. Nah, kita lambat. Lagi kalau ada pengajian. Biasanya kadang-kadang Isya jam 8 baru ada. Padahal setengah 8 udah mestinya ada misalkan. Nah, ini apa lagi? Nggak ada pengaruh, nggak ada masalah.
Oh, salam kunut boleh. Dalam riwayat boleh. Ada yang bilang makruh musabnya. Ada yang bilang musabnya makruh. Jadi apa namanya? Allah hadinya firman hadis sallallahu alaihi wasallam Nabi wa alihi wasallam boleh kita musab. Tapi ada yang mengatakan makruh sebab musab kita punya kening di dalam sholat hukumnya makruh. Sama kayak kita bangun dari sujud, kita usap, sebaiknya langsung. Sallallahu alaihi wasallam. Baik langsung. Allah. Waalaikumsalam. Sholat zuhurnya mereka dengan adanya azan sudah masuk waktunya zuhur. Lagi waktu afdolnya setelah mereka orang selesai sholat Jumat. Tapi afdol ada orang-orang sholat Jumat karena mereka tidak wajib sholat Jumat. Afdol. Mungkin ada orang yang nungguin sampai sholat Jumat selesai baru sholat zuhur. Karena perempuan biasanya kan ya. Nah ini nggak masalah. Tapi walaupun mereka sholat sah dan nggak masalah. Allah. Waktu afdal tetap waktu afdal. Ada waktu mulianya tetap seperti itu. Sambil mulai ada di afdal sholat. Coba ini, kayak lebih takat lagi kan, lebih pasti lagi dan lebih yakin. Insyaallah. Ada lagi? Ada. Misalkan ketika sholat Jumat ini, sekarang kan lagi di kantor-kantor itu kan banyak yang WFH, setengah WFH, setengah WFO, setengah kerja di rumah, setengah kerja di kantor. Itu mau di kantor atau di pemerintahan gitu, atau di mall. Berhasil ketika datang waktu Jumat, ini masjid di kantor atau di pemerintahan biasa ngadain Jumatan. Kemudian dia ngadain Jumatan, tapi karena setengah karyawannya itu ada yang di rumah, maksudnya nggak kerja di kantor. Setelah dihitung-hitung, dipastiin mereka mustautin. Oke. Terus jumlahnya 40 atau 41 atau lebih gitu, lebih lah, dikit misalkan. Oh ya udah. Kemudian secara syariat, secara zahirnya semua syarat-syarat Jumatnya sah. Nah, kemudian setelah selesainya sholat Jumat, satu orang anggap 40 tadi, 40. Satu orang baru sadar, loh, tadi anak lupa wudhu. Berarti kan satu orang itu dikurang menjadi 39. Nah, pertanyaannya, sah nggak sholat Jumat? Kalau misalkan nggak sah, apakah mereka harus mengulang sholat Jumatnya atau mereka pondok dulu? Nah ini masalah ada juga disebutin. Masalah dibilangnya orang yang sholat Jumat di masjid gara-gara satu di rumah batal. Orang semasjid sholatnya batal gara-gara satu orang. Contohnya ya 40 orang sholat. Ya 40 orang sholat. Cuma 40 pas. Ini 40 nggak boleh yang batal nih. 40 nggak boleh yang batal. Contohnya kayak tadi ya misalkan. Nah ternyata yang satu dari 40 ini selesai sholat dia baru sadar bahwa dia misalkan sholat batal nggak pakai wudhu atau apa, dia lupa wudhu atau apa, maka 40 orang ini sholatnya wajib mengulanginya. Ada waktu mengulangi Jumat, mengulangi. Nggak ada waktu, maka kodok tuh. Jadi sholat tuh. Kayak gini, contohnya kalau fuqaha gini, ada orang sholat, ya, masyayikh kita dulu bilang sholat 40 orang sholat Jumat. Pas tahiyat satu tidur.
selesai sholatnya tidur, dia begitu duduk tidur tahiyat. Orang udah pulang nyampe rumah makan siang. Jumatan nih habis Jumatan kan lapar bawaannya makan siang segala macam. Ternyata banyak yang tidur ini bangun, pas bangun ya, dia nggak sadar, dia nggak salam, nggak apa, buang angin atau apa, hal yang membatalkan dengan tidurnya juga udah membatalkan. Akhirnya akibatnya apa? Yang 39 tadi sholatnya nggak sah. Nah, ya, gara-gara secara masalah berpikir yang biasanya ulama sering sebutin. Kalau saya di Hasyah Bijuri ada, Allah alam di Hasyah Bijuri atau di kitab lain, di Bijuri ini ada masalah sering dibilangin. Gara-gara satu orang yang sholat di rumah batal. Orang yang sholat udah nyampe rumah batal. Gara-gara satu orang. Makanya kalau bisa 40 jangan pas banget 40. Lebihin gitu ya, lebihin 5, lebihin 3. Kalau pas-pas banget 40 yang satu batal. Udah kelar. Ulangin semuanya sholat zuhur. Wallahu a'lam. Ada masalah di sini insyaallah. Terima kasih. Ada lagi? Ustaz. Itu apakah di antara syaratnya 40 itu wajib mendengarkan khotbah dari awal sampai akhir dan tidak boleh tidur? Nah, ada nanti disebutin. Ada. Repot. Siapa yang tahu? Mesti hitung. Mesti dihitungin 40 enggak? Mesti dihitungin. Ada syurut 40. Kita bahas minggu depan ya, pembahasan minggu depan masalah syurut salat Jumat. Jadi antakun jamaah arba'in ahrar ukuran baliin sautini ya fa inna gasu an inqadha wudu ahadihim qabla salami ya batala Jumat. Bihada lana syakhsun ahdatha fil masjid wa tara salatu ma fil bait. Tadi ya, faedahnya. Ya, apa tuh gambaran nanti yang tadi disebutin ada insyaallah kita ulangi lagi. Ya, ini permasalahannya seperti itu. Dalam syarat khutbahnya juga, syarat sholatnya juga dia harus mendengarkan. Terkadang khutbah ini harus mendengarkan 40 orang ini mendengarkan khutbah. Insyaallah kita bahas minggu yang akan datang. Allah panjangin umur, sehatin badan kita. Insyaallah bisa berkumpul lagi, bisa mengkaji lagi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa bifaqiina wa garabatina fi dinina ma'al dhikri wa dzalika yufiqna wa bikum lima tadri qawlan bilan warzuqi kulla halalan daima khilaf ya ulama al khairun wa kullu syar rabbana aslihna kulla syurur wa ghafarna wa yu'minuna rabbana qabla an ta'tiyana rusulun waghfir wastur anta kama satara wassalam
sholat batal. Kalau kurangnya pas lagi khutbah, dan tidur, yang apa, batal Jumatnya. Jadi harga khutbahnya juga harus 40 orang. Ya, jangan nunggu. Harus nunggu, jangan nggak nunggu. Ada orang kadang-kadang masjid nggak mau nunggu. Kadang ada orang masjid mentang-mentang adanya 2 kali belum Jumat, belum masuk zuhur dah. Allah dan dulu terus naik. Pengen nyebutin waktu ya. Siasati. Akhirnya takutnya jadi batal kalau jamaahnya kurang dari 40 orang. Wallahu